Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang untuk seluruh jemaat Tuhan. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan untuk kami jalani dan nikmati, karena kami percaya hari ini adalah kebaikan Tuhan dan ada banyak lagi kebaikan Tuhan yang Tuhan terus berikan untuk kami nikmati, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami hadir di tempat ini, kami siap untuk memuji nama Tuhan, kami siap berbakti, meninggikan nama Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami, Bapak. Kami rindukan firman-Mu terus mengajar kami rindukan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, hadirat-Mu kami boleh rasakan. Dan Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini. Kami percaya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhan menjadi fokus pujian kami, fokus kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa apapun bentuknya kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh Allah yang hidup berkuasa di tempat ini, di hati dan pikiran kami. Sekali lagi, kuasai ruangan ini, kuasai setiap sudut ruangan ini, Bapa. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Dan firman menyatakan Tuhan, di mana ada orang meninggikan nama Tuhan, Kau akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami percaya itu terjadi di tempat ini. Kau akan kirimkan jiwa-jiwa untuk melayani di tempat ini. Kau akan kirimkan jiwa-jiwa untuk kami layani juga di tempat ini, Bapa. Kami percaya Tuhan, kami boleh bersatu hati meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami siap memulaikan ibadah ini dalam nama Yesus. Bersama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Kami melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami, kami melihat Engkau Tuhan yang senantiasa menolong kami, memberkati setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu siang hari ini kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan kepadamu. Kami mau datang ke hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu hanya dalam hadirat-Mu kami dapat merasakan ketenangan yang dunia tidak bisa berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa segala beban hidup kami ke altar-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang dengan berbagai macam persoalan, kami akan pulang membawa kelegaan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Para jemaat Tuhan, sama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Di siang hari ini Tuhan, umat-Mu hadir di tempat ini. Anugerah-Mu begitu besar. Kami dikasih kesempatan buat kami kesehatan, napas kehidupan. Semuanya adalah kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa, umat-Mu sudah memuji, menyembah. Sudah menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami siap saat ini mau dengarkan sabda-Mu. Sampai kala isi hati-Mu Bapa, kami siap dengar dan pelaku firman Tuhan. Segala roh-roh yang tidak berkenan kami patah, kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang manis jamah setiap pribadi, lepas pribadi yang membawa sakit penyakit disembuhkan. Yang susah dihibur Tuhan, ekonomi susah Tuhan cukupi, berkati mereka, keluarga dipulihkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap dengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah doa dan jawab syukur. Umat Tuhan yang terima berkat semua katakan amin. Shalom, selamat siang, silakan duduk. Sudah hampir 2 tahun lebih Om Paul sudah tidak layan di tempat ini. Ini Om Paulus Chang ya, bukan Paulus Jiang. Ya, kalau Paulus Jiang ada satu katanya ponakan saya. Ya, itu mau jadi nabi yang ke-26. Paulus Chang mau 27 biar geger dunia ini. Ya saudara, puji Tuhan, hari ini Om Paul genap 79 tahun. Bisa tepuk tangan. Ya, sudah punya cicit ya. Sebenarnya tadi anak saya mau ikut ke sini, dia ada pelayanan. Ya ada sesuatu harus rapat. Anak saya yang pertama umur 58 tahun. Yang bungsu sudah 49. Ya. Tapi tetap Om semangat. Kata semangat 1, 2, 3. Kiri kanan tos semangat dong gitu. Semangat. Biar umur 80 tetap kayak 25. Ya. Dan Om Paul bisa buat mobil pelayanan sampai ke Kisaran, Medan, PP, bawa mobil sendiri. Ya. Ya. Soalnya saya kuat lihat dari Kaleb dalam firman Tuhan perjanjian lama. Kaleb 85 baru mau permulaan. Jadi 79 baru mau mulai. Jadi kalau saudara masih umur 20, 30, 40, semangat 1, 2, 3. Semangat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan. Semua Tuhan buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan. Semua Tuhan buat bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana. Yesus bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku. Oleh anugerah Allah ku jadikan anaknya. Angkat tangan katakan Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana. Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana,
Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus mati untuk kita, bangkit untuk kita. Nah saudara, kalau Yesus sudah bangkit tanggal 18 naik ke surga, nah saudara berbuat apa sama saya? Sama Tuhan Yesus, apa yang kita perbuat? Apa kita masih ada harapan? Apa jadi kebenangan kita? Apa kita masih punya iman? Kita harus masih percaya kepada Tuhan atau kepercaya sama Sehu Ong, Sehu Chang, Sehu Leng, Sehu Tan. Banyak anak Tuhan ke gereja, puji Tuhan, setia, tapi masih cari meramalkan nasib. Saudara, tentang okultisme, saya dapat S2. Tim uji dari Belanda. Bahaya sekali saudara kalau kita anak Tuhan masih percaya kepada roh-roh dunia. Kasihan karena roh kita lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh orang percaya lebih besar dari roh dunia. Katakan amin. Haleluya. Hari ini kita buka firman Tuhan, pengharapan. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, supaya yang ikut jadi pengharapan. Tema hari ini adalah Yesus pengharapanku. Kita buka firman Tuhan Ratapan, pasal 3 ayat 24. Sudah, kita baca bersama. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25. Kita baca, buka suara Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita masih cari Dia apa tidak? Banyak orang ragu sama Tuhan. Saudara, kita harus punya iman, pengharapan. Saudara, dia ini lampu. Kok bisa hidup? Kenapa? Ada aliran listrik. Saudara tidak bisa lihat aliran listrik, tapi ada lampu. Begitu juga anak Tuhan. Di dalam kita yang terdalam ada percaya kepada Dia yang cipta langit dan bumi. Saudara, saya umur begini kalau kalau kita baca di Mazmur 70, 80 kalau sehat. Berarti saya tinggal 1 tahun lagi ya kalau ingat. Tapi saya percaya firman Tuhan adalah tercatat. Manusia bisa hidup 120 tahun. Kejadian 6 ayat 3. Coba Yohana, ini anakku. Kita baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan, yang percaya tepuk tangan, umur saudara 120 tahun. Milih 120 tahun tapi miskin. Pendek umur kaya, pilih yang mana? Kalau saya pilih kaya dan panjang umur. Setuju? Yang setuju tepuk tangan gitu loh. Panjang umur tapi diberkati Tuhan gitu loh. Ini janji firman Tuhan. Saya rasa dokter cek jantung saya, dia bingung. Pak, jantung Bapak kayak umur 28 tahun. Kok saya dari kecil tidak merokok. Dan gigi ini bukan palsu, asli 100%. Undang saya makan kepiting, saya makan cangkangnya tanpa pakai tang. Sehatnya. Kalau saya jalan sama anak orang kiranya saya adiknya, puji Tuhan. Berharap.
lagu-lagu siapa saudara tahu lagu ini? Ku berharap siapa yang menciptakan. Pendeta Dokter Cakra, David Cakra. Lagu Niko banyak yang dia ciptakan. Almarhum dipanggil Tuhan. Teman saya banyak yang dipanggil Tuhan yang ciptakan lagu. Awan Datu, Hendro Suryanto, lagu itu. Mari kita sambut. Kalau Awan Datu, Esyadai. Nah ini lagunya David Cakra. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Saudara, lagu ini saudara bisa nyanyi? Coba buka suara, kayaknya kurang ya. Kau di rumah mandi aja nyanyi ya. Ya banyak tetangga saya juga kalau suara paling gede pasti sedang nyanyi. Coba. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, semua katakan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Lagu ini sudah lagu Niko yang dinyanyikan Mandarin saya. Sudah seluruh dunia, banyak orang Chinese bertobat. Amerika kemana-mana, Tiongkok. Lagu ini Mandarin. Coba lagi saya nyanyi ya, bahasa roh ya. 我的盼望在于我主，你是我力量和避难所。我要向主恳切祷告，因你是我的救赎主。你是我的主，你是我君王，我主，你是我的盾牌。我心生盼望，讨我主许愿，我要夫妇敬拜你主。Saudara, orang Amerika banyak bertobat, padahal ini bahasa roh. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara, kalau umurnya 60 ke atas pernah di night club, lagu ini, bukan lagu ini, lagu yang Mandarin ini pasti banyak yang dikenal. Dulu saya penyanyi night club, tahun 73 sampai 85. Dulu paling top saya di night club, Blue Ocean itu paling top. Tempatnya Lim Sao Leong itu banyak. Penyanyi Taiwan, Hong Kong banyak yang datang, Hu Hui Chung, Liu Jia Chang, Yi Tian itu. Nah paling top lagu ini, Ni Wen Wo Ai. Nah lagu itu. Lanjut kalau sudah nyanyi, tidak khotbah ini. Nah ini sekarang baru kelihatan giginya, kalau tadi tidak kelihatan. Kita buka lagi. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah Saul yang kuat
dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah Saul. Saul itu apa? Saul. Anak muda. Saul itu apa coba? Nih, anak muda. Apa itu Saul? Hah? Bukan saus, Saul. Saul. Saul itu bisa bilang jangkar gak? Yohana? Jangkar bukan? Jangkar, tapi ini terjemahkan jangkar di dalam jiwa dan roh yang terdalam. Saudara, saya semalam baru pulang dari Sumatera melayani. Ada dengar kapal feri kebakar. Ini kalau tidak salah ini anaknya Pak Pendeta Dr. Johan ya. Oh ya, puji Tuhan, bagus, dia bisa ikutin bahasa Hong Kong, bingung juga dia. Tapi bagus ya. Sebentar, kalau sudah gini saya pingin nyanyi, jadi tidak khotbah. Ada kapal kebakar. Kalau saudara bawa kendaraan ke Sumatera, lebih baik di mobil parkir, di dek, ada ruangan AC, jangan hidup mesin. Gara-gara mesin hidup, itu bus, percikan api meledak. Kemarin evakuasi cepat, kalau malam banyak yang korban. Nah saudara, cerita jangkar. Saya muda mandir sampai 40 tahun jauh, Sumatera, Jawa, Bakahoni, Merak. Saudara, itu laut Sunda, Selat Sunda. Itu angin, gelombang tidak menentu. Itu menit bisa langsung gelombang gede. Nah waktu kita mau sandar itu tunggu kapal. Kapal yang sedang muat mobil penumpang, itu kita harus tunggu. Harus berhentinya di belabu di tengah laut. Nah sedang gelombang besar, mereka itu ABK turunkan jangkar. Jangkar kalau turun kurang dalam, itu kapal feri bisa hanyut ke pantai, pernah kandas. Karena jangkarnya kurang dalam. Kalau dia dalam, kapal itu dia tidak dibawa ombang sama gelombang, ombang ambing ke pantai. Begitu juga iman kita, seperti jangkar. Dalam dah iman kita. Kalau tidak dalam, pasti ombang ambing. Banyak anak Tuhan ya di sini semua, saya yakin ya setia ya, amin. Katakan amin. Amin kok tidak kencang. Apapun terjadi, hanya harapan kepada siapa? Tuhan. Jangan harap kepada, coba lihat. Nah, saudara lihat nih, ada zodiak, ada sio. Nah, ini sio nih. Kalau mau cari peramal, orang punya sio. Pasti dia tanya sionya, dia tidak tanya umur, tanya nama. Dia bilang, kau sio apa? Sio babi misalnya. Dia sudah tahu umur kita. Maaf di sini, maaf Pak yang pakai baju kaos hitam yang ganteng. Sio apa Pak? Tidak apa-apa, tidak dosa kok, sio apa? Kelinci. Tahun ini kelinci apa tahu tidak? Kelinci air, makanya hujan tidak nentu sampai sekarang. Cimbing juga hujan. Cimbing itu kalau bahasa Tionghoa tidak boleh hujan. Tapi sekarang Tuhan bilang saya mau hujan kok. Cimbing kasih sesajen, kasih kungkung, popo, papa, mama makan, basah tidak bisa makan. Kena hujan. Cimbing cing kalau bahasa Mandarin, cing itu cerah. Beng itu terang. Jadi kalau kalender, kalau cimbing, dari dulu gak pernah hujan. Tapi sekarang cembeng pertama sampai ujung hujan terus. Makanya engkong empo tuh banyak kelaparan, gak makan, basah. Gak mari keluar. Lumer kalau dia keluar, karena badannya istrinya sudah hancur. Kena hujan, lumer. Kita bukan gak hormati orang tua, kalau hormati orang tua, orang anak Tuhan,
Waktu hidup kasih pecal, kasih tempe. Mati kasih ayam rebus coba. Marah gak? Papa mama marah gak? Papa misalnya, Akong beli ya mie goreng. Belinya apa? Tauge goreng. Rematik. Papa, mama, nenek, siapapun lebih tua kalau meminta kita kasih kalau kita diberkati. Katakan amin. Itu diberkati. Hukum Tuhan yang kelima. Xiao jing hu mu, si ni te hu. Tanya tetangga, te hu. Berkat berkelimpah. Orang tua masih hidup itu perlu kita anak-anak cucu hormati mereka kalau mau diberkati Tuhan. Katakan amin. Mungkin hari ini ada lupa sama orang tua, pokok habis kebaktian ini bawa makanan yang kesukaan papa mama atau popo kungkung. Suka loh, senang loh. Saya punya anak cucu kalau ada yang bawa yang ingat. Itu cucu suara yang paling gede saya doain. Esther Tuhan berkati. Kalau Wani agak kurang sedikit karena tidak diberkat. Apalagi ibu, istri. Kalau seorang istri pasti doa anak-anak, cucu, menantu. Satu persatu namanya disebut. Kalau kita enggak, saya satu paket. Tuhan berkati keluarga besar, kecil, tua, muda. Diberkati. Kalau istri tidak. Satu persatu. Ada nyanyi lagu itu? Di doa papaku dengar, ada enggak? Pasti di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Mama itu teliti, makanya kalau tidak hormati mama terlalu bocaisi. Mama tuh jasanya gede. Tapi ada seorang ibu saya ketemu di Pati Jompo, anak 11. Dia dilempar ke Pati Jompo. Persatuan menantu-mantu, persatuan kan 11 sudah persatuan kan. Menantu-mantu masuk mertua ke Pati Jompo. Tapi sini tidak ada, saya cuma ngomong Semarang sana ya, sini tidak ada ya. Orang tua perlu dihormati. Ini Sio nih, saya tahu. Kalau umur, kalau tutup ini masker coba buka. Ya. Sebentar ya. Kenapa pakai Sio orang Tionghoa? Dia tanya Sio, dia sudah bisa lacak umur kita kebanyakan. Sio kelinci. Wah. Umur 30, kalau sekarang 36 apa 35. Nah, benar kan? Saya tahu dia Sio aja saya sudah tahu umurnya. Sekarang 35 apa 36? 36 betul. Soalnya kalau tanggal 1 bulan 1 Imlek itu umur sudah 2 tahun. Kalau lahir tanggal bulan Desember, tanggal 30 Desember. Tanggal 1 Januari itu sudah 2 tahun orang Tionghoa. Saya ini bukan peramal ya, tapi saya bisa hitung nasib. Apalagi itu saya tahu tuh umurnya. 18 kurang ya. Itu cucu saya ya. Saudara, di sini siapa yang kasih tunjuk paling beda 1 tahun? Bukan 35, 36. Ya. Oke, kalau waktunya, kalau saya mau hitung nasib saudara, nasib. Ini Sio nih saudara, 12 Sio. Boleh dak Alkitab tercatat dak orang yang pakai Sio boleh apa tidak? Coba jawab, angkat tangan supaya lain kali ada ditanya bisa jawab. Boleh apa tidak orang Chinese pakai Sio, boleh gak? Boleh gak? Ada yang boleh, ada yang enggak. Tidak apa-apa pakai Sio, karena Alkitab tidak catat. Cuma kalau bilang orang, Sio apa? Anjing, nah tidak enak cuma itu. Sio apa? Tikus, salah. Ini tahu enggak kalau ketemu orang Manado, orang Batak, orang Chinese bikin sup, ada kaki semua dimasak. Ada asa kaki ini loh, kaki meja enggak mau dia.
Nih, ini semua dimakan sama orang Manado. Bikin sup rica-rica. Tikus apalagi mahal di sana, 1 ekor 100.000. Di sini got ya gede-gede ya. Itu bukan tikus, itu tikus tidak akan main buah tuh ghost. Di got itu di Jakarta gede-gede ini. Itu kalau di sana besar begitu 150.000. Tapi ekor putih. Di sini tikus ekor apa warnanya? Hitam jorok. Pakai sio boleh, jangan pakai sio ini untuk motivasi untuk lain, hitung nasib. Guru-guru sehu-sehu pasti minta sio. Saudara saya ini jadi hamba Tuhan, saya tahu umur situ, apalagi mereka tahu. Sio situ, sio ini, dia sudah tahu. Berarti ping saudara sudah kepegang dia. Kalau dia sudah pegang, dia lihat. Kalau masih ya orangnya sederhana, tidak punya apa-apa, ya angpau sedikit lah. Coba kalau dia punya harta ada 100 M, dia pasti ke rumah, dia Hong Sui. Wah dia punya kompas, waduh kok akeu biasanya sio anjing, akeu. Wah ruang kamu nih, ciong. Ruang ini harus dirubah jadi kamar mandi dan WC. Kamar mandi dan WC di belakang jadi ruang tamu. Jadi apa rumah kita? Yang rumahnya begitu berapa puluh miliar. Karena kita sudah dikunci. Roh kita sudah masuk ke cengkeram dia. Sudah dikuasa oleh dia. Makanya orang mau bayar berapapun sama peramal. Kenapa? Roh kita sudah dikuasai. Sudah kena hipnotis. Makanya saudara kalau apapun terjadi jangan cari roh-roh dunia. Juga manusia juga kita jangan harap. Cuma harap kepada siapa? Ku berharap kepadamu. Kalau saya pribadi, om ya, panggil opa ya. Kalau saya di Medan banyak orang Tapanuli undang saya. Karena saya namanya bukan Paulus Cang, Paulus Simajuntak, Opung. Jadi kita lihat gini ya. Ini sio boleh dipakai, jangan gunakan untuk sarana lain. Kalau saudara ditanya orang sama peramal, sio apa? Sio Yesus. Dia tidak bisa lacak. Bingung dia. Dia yang bertobat. Tepuk tangan dulu. Dia yang bertobat. Karena teman saya bertobat gara-gara orang bilang sio Yesus. Dia bertobat. Karena kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan luar biasa. Amin, puji Tuhan, ini loh baru ada suaranya. Jadi mau pakai sio boleh. Sekarang masih adat istiadat orang kalau mau jadi menantu pasti tanya sio apa? Sio ular. Nah, dia ular dia lihat lagi. Kalau mertuanya sio anjing takut nanti ular nih ciong makan dia, takut dia. Makanya kalau sio ular api jarang mau dapat calon, tidak mau kalau di zaman dulu. Kalau ditanya sio apa? Sio Yesus, langsung oke. Kenapa? Pasti anak ini baik. Terus kita lihat zodiak. Zodiak apa zodiak? Kalau bacanya zodiak. Bisa diperbesar, kelihatan enggak? Nah, di sini boleh enggak pakai zodiak? Ini adalah horoskop. Di sini lihat ada Pisces, ada Pecak, ada apa? Aquarius. Boleh pakai ini tidak apa-apa, dicatat. Ini orang seluruh dunia pakai yang ini. Apa nasib kita di tempat ini? Tidak. Nasib kita di tangan Tuhan. Tolong Yohana buka Yesaya 47 13 sampai 15. Di sini kita punya nasib di sini, coba lihat ya. Kita lihat apa itu perbintangan. Ini namanya perbintangan tadi zodiak. Kita baca, buka suara saudara, diberkati. 1 2 3. Engkau telah payah karena
Banyak nasihat biar tampil dan menyelamatkan engkau. Orang-orang yang meneliti segala penjuru langit dan menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi padamu, atasmu. Terus sungguhnya mereka sebagai terus dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Itu kita baca ya, coba ya langsung. Terus api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk meriang, langsung. 15. Demikianlah faedah bagimu dari tukang-tukang jampi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan. Saudara, nasib kita bukan di perbintangan, tapi nasib kita di tangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan sejahtera, bukan kecelakaan, dan besok penuh dengan harapan. Katakan 1, 2, 3. Besok penuh dengan harapan. Tepuk tangan buat Yesus. Nah, ini tahun ini pamannya keluar tuh, kelinci ini. Nah, ini kelinci ini, musim hujan. Ya, bulan ini biasa panas, masih hujan. Di Sumatera, aduh hancur jalannya, sampai presiden ke Lampung kemarin. Begitu presiden mau datang, buru-buru 3 hari, kerja keras, tutup lubang yang dalam-dalam, bisa berenang, bisa piara ikan lele. Coba, itu lubang bisa piara ikan lele, dalam apa tidak? Terima kasih tuh Pak Presiden kita. Kalau dia bisa jabat ketiga kali, saya mau pilih dia juga. Amin. Pilihlah kita nanti tahun 2024, nasib kita di tangan ini juga Tuhan sama Presiden kita. Lanjut. Kenapa jangkar di dalam kita roh? Jangkar di dalam roh dan jiwa kita yang terdalam. Jadi kita harus bukan hanya dekat sama Tuhan, tapi melekat. Ada pujian ya, lagu itu ya. Hanya dekat, itu kan ada ya? Ada gak? Hanya dekat pada Tuhan, aku tenang ya gitu ya. Tapi bukan dekat saja, tapi melekat. Roh Kudus bisa masuk ke dalam kita. Gimana bisa undang Roh Kudus di dalam kita, saudara? Sebenarnya simple, gampang sekali. Saya kalau tiap malam pasti saya udah bangun jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Pasti bangun. Non-stop. Secapek pun dari mana saya bawa mobil, pulang. Udah bersihkan mobil, istirahat tetap tertentu jam dia pasti disuruh bangun. Tidak pakai bel. Tuhan langsung suruh bangun. Pujian penyembahan undang Roh Kudus. Coba kita bangun ya, kalau mau undang Roh Kudus paling gampang gini ya, kita sebut Haleluya, 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 amin, Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, lagu ini saudara kalau jiwain ya, itu satu rasakan luar biasa kuasa Tuhan masuk ke dalam kita.
Apalagi saudara udah jiwain, air mata udah keluar. Rasa dia udah masuk ke dalam. Saudara sedang apa, sakit disembuhkan. Ada masalah saudara dijawab oleh Tuhan. Dulu ada KKR besar-besar kesembuhan siapa? Dulu? Yang dokter siapa tuh? Yang siapa ya? Berapa orang tuh yang top? Dia nyanyi lagu ini, orang lumpuh jalan, buta lihat. Kuasa itu ya siapa ya? Dokter orang itu loh, orang sorry. Kita ini ada umur kadang-kadang lupa. Orang Israel. Menihin ya? Ya, menihin. Saya sendiri saksikan. Orang naik kursi roda, jalan. Malah kursi roda digendong malahan. Kuasa Tuhan, makanya jangan percaya Tuhan tuh hanya ke gereja saja. Saudara coba, kalau tidak coba mana tahu. Banyak teman saya kalau restoran yang paling enak, paling top di Jakarta semua dicobain. Kalau nggak coba nggak tahu. Coba bangun malam atau subuh lah. Jangan hanya orang Kristen begitu mau tidur, Tuhan terima kasih untuk hari ini diberkati, amin. Amin kadang aja min besok bisa ketiduran. Sini tidak ada, saya cuma ngomong di sana ya. Melekat. Saudara saya sebenarnya 3 hari tidak bisa jalan, saudara, kena kaki saya terseliup. Injak tangga masuk, tidak bisa jalan. Tapi saya yakin hari ini bisa jalan. Jalan saudara, hari ini saya dikerjain lagi sama orang hotel sini. Sama security, suruh jalan sini, jalan sana, saya kan tidak pernah ke sini. Sana nggak bisa masuk, turun naik tangga ini ke hotel kan naik tangga tinggi dari depan. Tapi kok bisa, kemarin tidak bisa jalan saya. Injak gas saja tak sakit, ini bisa jalan. Berdoa Tuhan langsung kasih sembuh. Percaya tepuk tangan saudara, percaya. Ini masih lilit nih saudara, kalau nanti mau buka ini sini. Saudara sakit, disembuhkan. Saya jantung sakit, Tuhan sembuhkan. Ma sakit, Tuhan sembuhkan. Dulu kalau makan nanas 1 iris dia kecil aja, kayak jarum tusuk. Sekarang jus nanas 2, jus minum, nggak apa-apa. Coba saudara melekat sama Tuhan. Katakan amin. Kasihan loh kalau sudah lama-lama jadi orang Kristen begini-begini aja. Kayak ada satu lagu, ku tetap di sini. Kapan ke sana? Ada lagu itu, yang mana? Ku tetap di sinar muliaannya. Lagu itu saya tidak gitu ingat. Saya tidak gitu mau nyanyi karena ku tetap di sini, kapan ke sana? Nah, kalau kita tidak dekat sama Tuhan, tidak lengket, inilah. Barang siapa, Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara kita sumsum, tidak panas, tidak dingin. Kita tidak nempel ke batang pohon dan ting, pasti kering. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Tuhan, kita di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam kita menyatu, melekat. Maka firman Tuhan bilang di sini mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Engkau di dalamku, aku di dalammu, kata Tuhan. Ayat yang terakhir. Yeremia
Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ke 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti berhasilkan buah. Di sini sudah mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan sendiri. Nabi Nuh dia mengandalkan Tuhan, perintah Tuhan dibikin batra. 100 tahun loh bikin batra tuh. Batra itu bahan apa? Ada tercatat, saya ada catat. Gofir, tapi gofir itu kayu apa kita tidak tahu gofir. Banyak yang internet, saya khotbah langsung keluar, jati. Soalnya kayu jati yang tua, itu keras tapi ada per, tidak patah. Nabi Nuh pakai kayu jati bikin batra. Nabi Nuh taat kepada perintah Tuhan, dia perintah Tuhan apapun dia ikut. Orang udah bilang dia gila kok bikin batra kok di bukit. Kita anak Tuhan, kata sini, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan manusia, kecewa loh. Mengandalkan manusia kecewa. Sekarang kita punya anak misalnya, ada 3. Yang 2 benar, yang 1 tidak benar. Minta modal, habis. Pak minta modal, kasih, kena anak. 1 kali, minta lagi, kasih. Ketiga kali minta, pasti jawab. Mau modal peti jenazah juga dihabisin. Tapi kalau Tuhan kita minta 1000, 1.000.000 kali, mungkin dia batal. Amin saudara. Dia jawab. Teman saya kemarin ketemu ya saudara. Saya udah kenal hampir 40 tahun lebih. Orang kaya raya. Ini orang-orang agama seberang lah, tapi teman saya dulu jago kungfu. Apa yang terjadi baru belakangan ini saya lihat dia saudara tidur di kandang ayam. Coba ketemu orang nih. Orang cari itu ada Bapak Teguh misalnya. Saya cari. Katanya di belakang, tinggal di rumah ini di belakang kandang ayam. Begitu saya lihat dia keluarnya, itu kandang ayam ada lubang kecil ini, dia nyelonong keluar. Aduh, orang kaya raya dulu. Punya speedboat banyak di dalam pung. Orang kaya, punya tambak banyak, nelayan, dia paling top. Saya ketemu dia, saya yang nangis, dia tidak nangis. Keluar air mata, saya bilang kok bisa gini Teguh. Diabaikan anak, menantu. Karena dia ada pegang uang lagi. Dulu banyak uang. Menantu tiap hari bisa datang terus. Anak cucu datang terus, karena sudah bangkrut. Sampai anaknya banyak, menantunya banyak. Kalau tidak salah anaknya ada 8 apa 9. Cucu 20. Kakek tidur di bawah kandang ayam. Saya bicara sama dia, lihat bajunya, langsung saya di mobil ambil baju yang bagus-bagus kasih dia. Ajak dia makan. Sementara kalau benar rumah saya bilang kita carikan di situ ada kos, kontrak 1 tahun tinggal di situ. Saya bantu untuk biaya hidup. Dia bilang sama saya, Pak, dulu teman saya banyak, tidak ada satu yang dekat. Kita kalau teman orang, teman sama teman, kalau dia kaya kita syukur aja dia kaya, tapi tidak usah harap. Tapi teman sedang susah, ada teman yang ingat, itu baru teman. Orangnya jago kungfu, orang kaya.
bisa nyelonong bawa di kandang ayam coba. Ini di mimbar loh. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Memang saya ngomong baru terjadi ini. Baru ketemu seminggu yang lalu. Kemarin saya masih berangkat, masih bantu dia. Saya sudah cari satu tempat tanah, anak Tuhan. Beli satu tanah kira-kira 10 kali 10. Bikin satu rumah untuk dia. Saya suruh orang bangun batako. Nyetak batako sana murah. Satu batako 500 rupiah. Nyetak 3.000, bikin satu rumah untuk dia tinggal. Teman yang kita sedang susah, teman ingat itu baru teman. Waktu kita kaya, teman, banyak teman. 有钱都有朋友，没钱都朋友走掉。Di sini katanya firman Tuhan apa? Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, tepi air kenapa tidak bilang tepi kali Ciliwung? Atau sungai? Atau tepi paret? Tapi tepi air berarti non-stop. Suplai air terus sama Tuhan. Jadi kita jadi batang kayu, Tuhan supply air terus non-stop. Kalau kali bisa kering, sungai bisa kering, danau bisa kering. Tapi cerita air ini terjemahkan, saya senang sekali ini ayatnya. Yang tanam di tepi air, yang menambahkan akar-akar ke tepi batang air. Nah, akar ke batang air yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Nah, kita ini anak Tuhan sedang susah, Tuhan tetap suplaikan berkat. Amin saudara. Kita ini tidak sadar saudara, kita sedang ada jalan buntu, ada aja Tuhan cukupi. Kita harus sadar ada harapan dari Tuhan. Saudara kesini kenapa setia saya lihat. Tapi adalah isi hatimu tetap melekat sama Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan. Dia memelihara kita. Apapun terjadi. Dan terakhir dibilang apa? Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara tetap siang malam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Tuhan tetap beri buah yang berhasil untuk saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita pulang. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita siap lagu D. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita berdiri semua angkat dia. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau aku. Tak ada kasih seperti kasih
kasih-Mu. Angkat tangan, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Dia, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Jemaat Tuhan, buka suara, katakan kasih Allahku. Amin. Ketika semua katanya bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus, Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu cuma satu tujuan, iman dan pengharapan Tuhan. Kami cuma berharap kepada Tuhan saja. Kami tidak mau harap kepada roh-roh di dunia, manusia-manusia. Bisa kecewakan hati kami Tuhan. Cuma Engkau Tuhan yang tidak pernah kecewakan hati kami. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan. Kami bukan hanya pendengar umat-Mu di tempat ini, tapi kami pelaku firman Tuhan. Kami mau rubah. Kami mau lekat, lebih dekat sama Tuhan. Kami mau hormati orang tua kami, lebih hormat lagi orang tua. Kami mengasihi mereka. Kami selalu kecewaan mereka, serang emosi. Tapi saat ini Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kenapa selama ini kami punya usaha, studi, pekerjaan kami terhambat. Karena kami ada kesalahan tidak hormati orang tua. Udah, orang tua adalah hukum Tuhan yang kelima, wakil Tuhan. Apapun terjadi Tuhan, orang tua terhadap kita tetap diurusan sama Tuhan. Kita tetap anak, hormati mereka. Masih hidup, kami memuaskan mereka, cukupi keperluan orang tua kami. Terima kasih Bapak. Juga kami mau setia kepada gereja GBI Rem di tempat ini. Tuhan, kami setia untuk perpuluhan kolektor apapun terjadi. Kami tetap setia, kami tidak mau pindah-pindah gereja. Kami tetap setia di gereja GBIM Ciputra ini. Terima kasih ya Bapak. Berkati tim musik, berkati WL, singer, soundman, multimedia, diaken, pengerja, sambut tamu, kolektan. Khususnya Bapak Gembala Sidang, Bapak Dr. Paulus Supik, istri, anak, cucu, dan staf gembala di tempat ini. Tuhan, Kau berkati Tuhan. Roh Kudus pakai mereka makin hari makin heran. Lewat mereka sampaikan firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Umat-Mu yang datang sakit penyakit, hamba yakin dan percaya mujizat terjadi. Setiap kami pulang sudah disembuhkan. Kami sudah dipulihkan.
Kami yakin, kami usaha, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Kami mau rubah Tuhan, tidak seperti kemarin. Tapi hari ini kami mendengar firman Tuhan. Kami mau setia. Setia pengharapan, iman. Supaya kami mau jadi tahun ini. Jadi orang Kristen yang luar biasa. Tidak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Terima kasih Bapak. Suara hambamu berhenti di sini. Tapi firman-Mu tetap tanam di lubuk hati kami. Siang dan malam nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. Shalom. Silakan duduk. Di nama Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus. Saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan korban persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop persembahan boleh mengangkat tangan. Nanti akan dibantu oleh pelayan Tuhan. Ya, sebelum kita memberikan korban persembahan kita akan berdoa. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop, boleh mengangkat tangannya. Ya. Kalau sudah semua, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Bapak terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habisnya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami baru saja memuji, menyembah nama Tuhan. Kami juga mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Chang. Tuhan berkati dia, berkati terus Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Pendeta Paul Chang. Engkau juga memberkati keluarganya, kesehatannya, dan apapun yang dia lakukan Tuhan, biarlah Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Bapak Pendeta Paul Chang di dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga baru saja menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus sekali lagi terima kasih. Kami telah mendapatkan kesembuhan, kami telah menerima kelepasan. Bahkan kami telah dilepaskan dari segala masalah-masalah hidup kami Tuhan. Dan saatnya kami mau mengucap syukur, kami mau mengembalikan apa yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan kiranya Engkau mau menerima. Tangan-tangan yang memberi Engkau memberkati. Bahkan tangan-tangan yang belum dapat memberi, Tuhan Engkau juga yang memberkati. Agar di satu saat nanti mereka boleh bersama-sama memberi kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk pengelola keuangan Tuhan. Biarlah apa yang datangnya daripada Tuhan ini bisa kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memberi. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita memberi yang terbaik, memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Baik saudara, ini adalah nomor rekening, sudah bisa memberikan persembahan. Ucapan syukur saudara lewat nomor rekening yang ada tertera di layar. Saudara juga bisa memberikan persembahan ucapan syukur perpuluhan diakonia lewat nomor rekening ini. Perjalanan Israel, kita akan ke Israel bersama keluarga besar GBI Rem saudara. Kita akan ke Mesir, Israel, Jordan dan Petra. Dari tanggal 13 November sampai tanggal 25 November. Tempat terbatas. Harga biaya 2.850 US dollar. Saudara bisa cicil, saudara segera menghubungi Pak Johan, ada Pak Ruli juga di depan sana yang siap melayani saudara. Saudara bisa bertanya dan saudara bisa menanyakan kalau ada yang mau bayar bertahap karena kami siap untuk melayani saudara. Tempat terbatas sudah banyak yang mendaftar, sudah banyak yang memberi DP saudara atau uang muka. Ya baik, puji Tuhan. Dan selamat ulang tahun yang berulang tahun dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei. Sehat terus, panjang umur dan selalu diberkati untuk menjadi berkat. Tepuk tangan dulu buat yang berulang tahun.
Sekali lagi happy birthday. Ya saya itu saja. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Yang baru pertama kali ibadah di tempat ini ada? Kalau tidak ada saya undang kita. Oh baru pertama di ruangan ini ya Pak. Ya di ruangan ini baru pertama. Puji Tuhan. Ini boksu saya terima kasih Pak Polceng. Luar biasa. Biar sudah 79 tahun. Saya lihat kakinya masih bisa split saudara, luar biasa. Terima kasih Pak, Tuhan berkati ya Pak. Saya pernah lihat kemarin sebelum COVID, beliau angkat kakinya sampai ke tembok, kebuka begitu. Saya bilang aduh kalau saya tuh Pak habis begitu langsung jalannya bisa begini Pak saya. Kalau Bapak kayaknya latihan terus tiap hari, saya nggak kuat ya. Saya nggak bisa tapi luar biasa. Memang ahli jagonya kungfu saudara ya, luar biasa. Jadi saya harus boksu. Suhu ya. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami semua sudah diberkati dengan luar biasa. Lewat pujian penyembahan yang luar biasa, lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, lewat perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati Tuhan, kami percaya kami pulang tidak sama seperti kami datang. Ada damai, ada sukacita, ada kemenangan, ada berkat-berkat yang melimpah. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Paul Chang, Tuhan kiranya berkati. Kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Dalam ibadah yang ketiga, Tuhan kami percaya jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan urapi dan Tuhan pakai kami juga lebih lagi Tuhan. Berkati juga semua jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan mereka jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Yang hidupnya selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Lewat setiap tindak laku dan jalan hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati gereja Tuhan di tempat ini, berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, berkati pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, berkati kota Jakarta, Indonesia diberkati, para pemimpin bangsa ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang, kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk kami menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta, Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai kita jumpa hari Minggu di tempat ini. Iman